Halo. Ya, halo Ibu, selamat pagi. Bisa bicara dengan Ibu Arta. Dari mana? Oh ya, baik Ibu. Perkenalkan saya Sri dari PT Globalindo ya Bu. Di sini kami sudah melakukan Perusahaan apa? Global. Ya, Ibu, ini kita PT Globalindo ya Bu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa survei. Tujuan kita di sini hanya sebatas survei aja Ibu, bukan untuk penjualan atau penawaran, bukan ya. Boleh dibantu untuk surveinya 2 menit saja ya Bu. Nomor telepon saya dapat dari mana ya? Oh ya, baik. Kalau untuk nomor yang kita hubungi memang di sini Bu sudah disediakan oleh manajemen kita ya Bu, yaitu PT Globalindo sendiri. Di sini kita hanya tugas untuk surveinya aja Ibu, seperti itu Ibu Arta. Jelas ya Bu? Survei apa? Tujuannya untuk apa? Iya, Ibu, di sini kita hanya untuk memperkenalkan aja Ibu Ciputra Group kepada masyarakat Indonesia, seperti itu. Boleh dibantu untuk surveinya aja Ibu, 2 menit saja, tidak lama. Oh, maaf ya Mbak ya. Saya nggak bersedia Mbak. Tidak bersedia. Ya. Tidak apa-apa, baik. Terima kasih. Bu. Selamat pagi. Nah, yang baru kita dengarkan tadi adalah cuplikan perbincangan antara rekan kita, produser Arta, dengan salah satu telemarketing dari bank. Dan memang itu terjadi tidak hanya dengan Arta, tapi saya juga pernah mengalami. Ya. Bang Don pernah sering? Sering. Menawarkan uang tunai, ya, KTA, produk asuransi. Pernah nggak Bang Don mengatakan ataupun menanyakan dari mana mendapatkan nomor telepon? Saya pernah tanyakan, tetapi mereka juga mengatakan bahwa itu inisiatif mereka. Tetapi menurut saya banyak sekali data yang bocor. Padahal kita tidak pernah, misalnya saya bukan pemain medsos yang kemudian mengumbar data pribadi saya. Tetapi saya kira jauh sebelum itu mungkin mereka datang dari telepon atau apa gitu. Tapi tiba-tiba begitu banyak penawaran yang bisa datang ke kita dan itu mengganggu. Iya. Saya juga pernah menanyakan kepada telemarketing dari mana mendapatkan nomor telepon. Ada yang menjawab berdasarkan database kami, ada juga yang langsung kabur. Ditutup teleponnya. Ya, memang ini permasalahan yang klasik sebenarnya bukan datang dari beberapa waktu belakangan ini saja, sudah lama. Sejak zaman sebelum secanggih ini pun kita juga sudah sering, zaman handphone baru bisa telepon dan SMS pun kita sering mendapatkan SMS atau telepon penawaran dari mana, itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang orang banyak yang bilang itu masuk ketika kita bermain di media sosial, misalnya di Facebook, ikut quiz dan lain sebagainya. Ketika kita masuk satu data misalnya, email, tapi email kita itu bisa menyimpan banyak informasi termasuk nomor telepon kita. Dan terakhir yang jadi soal itu kalau kita dengar beberapa teman ya, terutama mereka yang dapatkan pinjaman online, itu luar biasa. Ketika ditagih debt kolektornya, itu luar biasa galak dan dibawa teror. Sebetulnya ini model rentenir di kampung-kampung yang sebetulnya menggunakan platform modern, tetapi stylenya itu adalah rentenir yang betul-betul mengisap orang-orang yang menggunakan mengenai keamanan data pribadi ini memang kemudian menjadi sorotan kembali karena kemarin baru saja netizen mengungkap ternyata data kependudukan kita NIK dan KK bisa diperjualbelikan secara bebas di medsos, terutama dalam hal ini adalah Facebook. Ada harganya, ada kemudian pelaku kemudian memiliki beberapa ribu NIK dan juga KK yang bisa ditawarkan, diperjualbelikan secara bebas. Jadi kemudian memang membuat orang berpikir sebetulnya bagaimana sih keamanan data pribadi kita. Ya, sebelum pertanyaan itu jaga jarimu, jangan mengumbar data-data privasi. Dan mungkin jangan terlalu tergiur karena kan biasanya itu cara mereka mendapatkan itu karena ada promo tertentu, ada potongan harga untuk belanja tertentu. Coba dipertimbangkan, memang kita tidak perlu terlalu tergoda untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak biasa aja dengan harga memberikan data pribadi kita. Semuanya kan dari data pribadi itu bisa banyak hal terjadi, terutama kejahatan atau bisa dikaitkan juga dengan preferensi politik atau apapun. Semua bisa terbaca dari situ. Yang jelas sekarang sepertinya sudah bukan eranya privasi lagi ya. Privasi kita sudah terbuka. Jadi konsumsi banyak orang sudah terbuka. Ada data walaupun seharusnya tidak boleh seperti itu. Privasi kita tetap harus menjadi privasi kita. Iya, dan kontrolnya ada di kita. Kontrolnya betul ada di kita. Jadi jaga jari kita masing-masing. Dan ini kemudian memang membuat orang mendorong rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Apakah kemudian ini memang diperlukan untuk melindungi, memproteksi data-data pribadi kita karena sangat rawan sekali untuk disalahgunakan. Tadi seperti yang Afi katakan seperti itu. Menurut teman-teman, apakah memang kita perlu adanya RU perlindungan data pribadi? Menurut saya perlu sekali, tapi memang sayangnya di DPR ini juga di internal pemerintah belum sepakat nih tentang klasifikasi data pribadi mana dan data publik mana. Ayo harus disegerakan. Dan itu jadi perdebatan internasional sebenarnya, Afi, soal data proteksi dan data privacy. Itu jadi tafsiran yang masih belum ketemu gitu ya, di titik temu yang baik. Oke, dan yang penting memang tadi seperti dikatakan oleh Bang Don, kita harus menjaga jari kita, balik lagi kepada awareness kita bahwa data pribadi kita sangat
penting dan memang sangat rawan sekali untuk disalahgunakan. Jadi kembali kepada kita. Yang mahal adalah privasi. Yang mahal adalah privasi. privasi. Oke, baik. Kita pegang moto itu. Oke. Saya pakai pager aja lagi deh. Itu juga nggak privasi karena didengar sama operator. Yaudah, kita tulis surat aja. Anyway. Ya, tadi perbincangan mengenai jual beli data tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini di Metro TV Newsroom. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Hari Kamis, jangan lupa.